Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lulu Kamaludin dengan NIM 2214311. Saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah ekonomi mikro dari jurusan asuransi syariah kelas A, yang dosen pengampunya Bapak Tisa Taufik Termawansa ME. Sebelumnya saya akan mempresentasikan tentang teori produksi. Teori perilaku produsen atau perusahaan memiliki banyak analogi dengan teori perilaku konsumen. Seperti misalnya, contohnya bila konsumen mengaplikasikan dananya untuk mengonsumsi, produsen yang mengalokasikan dananya untuk penggunaan faktor produksi atau yang akan diproses menjadi output. Nah, karena itu bila keseimbangan konsumen terjadi pada saat seluruh uangnya habis untuk konsumsi, keseimbangan produsen tercapai pada saat seluruh untuk konsumsi. Keseimbangan konsumen terjadi pada saat seluruh uangnya habis untuk konsumsi. Nah, keseimbangan produsen tercapai pada saat seluruh anggaran habis terpakai untuk membeli faktor produksi. Dalam konsumsi barang berlaku the law of diminishing marginal utility atau bisa disingkat LDMU. Sedangkan dalam pengguna faktor produksi berlaku the law of diminishing return, bisa disebut LDR. Nah, produsen juga memiliki pengetahuan yang lengkap atau perfect knowledge atas faktor produksi yang dibelinya. Akhirnya, bila konsumen berupa mencapai kepuasan maksimum, maka produsen berupa mencapai tingkat produksi maksimum. Nah, pemahaman kita mengenai perilaku konsumen akan memudahkan pemahaman mengenai perilaku produsen. Nah, jadi teori produksi itu ada dimensi jangka pendek dan jangka panjang. Nah, dalam aktivitas produksi produsen atau perusahaan mengubah berbagai faktor produksi menjadi barang dan jasa. Berdasarkan hubungannya dengan tingkat produksi, faktor produksi dibedakan menjadi faktor produksi tetap atau fixed input dan faktor produksi variabel atau variable input. Nah, faktor produksi tetap itu adalah faktor produksi yang jumlah penggunaannya tidak tergantung dalam jumlah produksi. Ada atau tidak adanya kegiatan produksi, faktor produksi itu harus tetap tersedia. Mesin-mesin pabrik adalah salah satu contohnya. Sampai tingkat internal produksi tertentu, jumlah mesin tidak perlu ditambah. Tetapi jika tingkat interval produksi tertentu, jumlah mesin tidak perlu ditambah. Nah, tetapi jika tingkat produksi menurun bahkan sampai 0 unit atau tidak berproduksi, jumlah mesin itu bisa dikurangi. Nah, jadi jumlah penggunaan faktor produksi variabel itu tergantung pada tingkat produksinya. Makin besar tingkat produksi, maka makin banyak faktor produksi variabel yang digunakan. Begitu juga sebaliknya, seperti buruh harian lepas di pabrik rokok. Contohnya, jika perusahaan ini meningkat produksi, maka jumlah buruh hariannya ditambah. Begitu juga sebaliknya. Nah, jadi pengertian faktor produksi tetap dan faktor produksi variabel terkait erat dengan waktu yang dibutuhkan untuk menambah atau mengurangi faktor produksi tersebut. Mesin dikatakan sebagai faktor produksi tetap karena dalam jangka pendek atau kurang dari setahun. Nah, susah untuk ditambah atau dikurangi. Sebaliknya, buruh dikatakan faktor produksi variabel karena jumlah kebutuhannya dapat disediakan dalam waktu kurang dari 1 tahun.
Nah, dalam jangka panjang atau low run dan sangat panjang very long run, semua faktor produksi sifatnya variabel. Perusahaan dapat menambah atau mengurangi kapasitas produksi dengan menambah atau mengurangi mesin produksi. Nah, dalam konteks manajemen, jangka panjang dan jangka sangat panjang berkaitan dengan ukuran waktu kronologis. Seperti misalnya ada kualifikasi yang menyatakan bahwa jangka panjang berkisar antara 5 sampai 25 tahun. Jangka sangat panjang. Nah, teori produksi tidak mendefinisikan jangka pendek dan jangka panjang secara kronologis. Periode jangka pendek adalah periode produksi di mana perusahaan tidak mampu dengan segera melakukan penyesuaian jumlah penggunaan salah satu beberapa faktor produksi. Periode jangka panjang dan periode produksi, di mana semua faktor itu memproduksi menjadi faktor produksi variabel. Tenggang waktu jangka pendek setiap perusahaan berbeda-beda tergantung jenis usahanya, seperti perusahaan yang memproduksi barang-barang modal. Nah, periode jangka pendeknya barangkali 5 tahun. Sebab perusahaan membutuhkan waktu minimal 5 tahun untuk menambah kapasitas produksinya dengan menambah mesin. Nah, perusahaan yang bergerak di industri pengolahan, periode jangka pendeknya lebih singkat. Perusahaan yang mengolah makanan kalangan, periode jangka pendeknya barangkali hanya 2 atau 3 tahun. Nah, yang kedua itu ada model produksi dengan satu faktor produksi variabel. Nah, sebenarnya itu sangat jarang, bahkan tidak ada proses reproduksi yang hanya menggunakan satu faktor produksi variabel. Jadi produksi dengan satu faktor produksi variabel adalah pengertian analisis jangka pendek, di mana ada faktor produksi yang tidak dapat diubah ketika mencoba memahami proses alokasi faktor produksi oleh perusahaan. Ekonom membagi faktor produksi menjadi barang modal atau kapital dengan tenaga kerja labor. Hubungan matematis menggunakan faktor produksi yang mengaliskan output maksimum disebut fungsi reproduksi. Nah, jadi di model produksi dengan satu faktor produksi variabel itu ada beberapa tahapnya, seperti yang pertama produksi total, produksi marginal, dan produksi rata-rata. Nah, pengertian dari produksi total itu banyaknya produksi yang dihasilkan dari penggunaan total faktor produksi. Seperti produksi marginal. Nah, jadi pengertian produksi marginal itu adalah tambahan produksi karena menambahan menggunakan satu unit faktor produksi. Produksi rata-rata ada juga produksi rata-rata. Yang pengertian dari produksi rata-rata adalah rata-rata output yang dihasilkan per unit faktor produksi. Nah, jadi perusahaan ini dapat terus menambah tenaga kerja selama MP sampai 0. Jika MP sudah kurang dari 0, menambahkan tenaga kerja justru mengurangi produksi total. Penurunan nilai MP merupakan indikasi telah terjadinya hukum pertambahan hasil yang semakin menurun, atau the law of diminishing return, atau LDR tadi. Nah, yang B itu ada 3 tahap produksi. Apa maksudnya 3 tahap produksi? Yaitu telah diuraikan ketika menjelaskan kasus di atas, merupakan prinsip umum dalam menganalisis proses alokasi faktor tersebut. Untuk umumnya, dan bila dianggap penambahan faktor reproduksi bersifat kontinu. Nah, jadi menunjukkan ada 3 tahap penting dari gerakan perubahan nilai TP. Yang pertama pada saat MP maksimum.
dari titik 1 dan titik 4. Yang kedua pada saat AP maksimum dari titik 2 dan titik 5. Ketika pada saat MP 0 atau TP maksimum titik 3 dan titik 6. Nah selanjutnya ketika sudah menggambar diagram tersebut, dapat kita bagi menjadi 3 tahap produksi atau bisa disebut the 3 stage of production. Yang pertama, tahap pertama sampai pada saat kondisi AP maksimum. Yang tahap kedua antara AP maksimum sampai saat MP dengan 0. Tahap ketiga saat MP sudah bernilai 0 atau negatif. Nah, jadi yang terakhir ada perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi dapat membuat tingkat produktivitas meningkat secara grafis. Dapat digambarkan dengan semakin luasnya bidang yang dibatasi kurva TP pada diagram 5,3. Nah, kalau di buku tuh ada diagramnya 5,3. Akibat kemajuan teknologi, luas kurva TP3, TP2, TP1 artinya jumlah output yang dihasilkan per unit faktor. Nah, yang perlu direnungkan adalah apabila nilai AP meningkat, berarti efisien meningkat. Bila nilai AP meningkat karena mesinnya semakin modern, belum berarti efisien meningkat. Studi mempiris yang dilakukan 20 tahun terakhir ini menunjukkan bahwa ada yang lebih penting dari sekedar modernisasi mesin, yaitu modernisasi sumber daya manusia atau SDM. Nah, terutama dengan mengubah cara berpikir dan sikap hidup. Dengan modernisasi SDM, kemajuan teknologi akan merasap ke dalam diri manusia atau embedded teknologi dan mendorong peningkatan efisien. Seperti seorang ekonomi senior, Paul Krugman, menggunakan konsep ini untuk menjelaskan mengapa negara-negara yang dikenal sebagai macan Asia Timur mengalami krisis ekonomi di akhir desa warsa ini. Salah satu jawabannya adalah pertumbuhan ekonomi Asia Timur. Jadi Asia itu ekonominya bertumbuh atau membesar, seperti halnya Rusia, lebih disebabkan oleh pertambahan penggunaan faktor produksi, barang modal, dan tenaga kerja. Nah, tidak ada peningkatan efisien yang disignifikan. Oleh karena itu, ukuran efisien dengan menggunakan angka AP harus ditunjukkan ulang. Nah, Paul Krugman kemudian mengusulkan TFP, Total Factor Productivity, sebagai ukuran efisien. Pada prinsipnya, metodologi ini ingin memisahkan pengaruh barang modal, teknologi, dan sumber daya alam terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi itu adalah tahap model produksi dengan satu faktor produksi variabel. Nah, selanjutnya ada model produksi dengan dua faktor produksi variabel. Nah, dalam bagian ini kita melonggarkan asumsi adanya faktor produksi tetap, baik barang modal maupun tenaga kerja sekarang bersifat variabel. Namun yang harus diingat bahwa pelonggaran asumsi masih tetap terlalu menyederhanakan persoalan. Sebab dalam kenyataan faktor produksi variabel yang digunakan dalam proses produksi lebih dari dua macam. Dalam studi ekonomi yang lebih lanjut, pembahasan alokasi faktor-faktor produksi secara efisien akan menggunakan model ekonometrik dalam model produksi dua faktor produksi variabel ini. Nah, analisis cukup menggunakan penjelasan grafis dan matematika sederhana. Nah, ini adalah isocal atau isoquant. Asumsi isoquant
terbagi menjadi 4. Yang pertama, konveksitas, convexity. Yang kedua, penurun nilai MRTS atau diminishing of MRTS. Yang ketiga, hukum pertambahan hasil yang semakin menurun, the law of diminishing return. Yang keempat, daerah produksi yang ekonomis atau reference range of production. Nah, yang pertama itu ini Ishikawa, yang artinya kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi penggunaan dua macam faktor produksi variabel secara efisien dengan tingkat teknologi tertentu, yang menghasilkan tingkat produksi seperti misalnya kasus usaha tekstil tradisional di muka kita pelonggaran asumsi dengan menyatakan bahwa mesin dapat bertambah. Nah, yang pertama ke konveksitas. Konveksitas itu asumsi konveksitas atau konveksiti analog dengan asumsi pada pembahasan perilaku konsumen, yaitu kurva indiferensi yang menurun dari kiri ke atas ke kanan bawah atau downward sloping. Nah, produsen dapat melakukan berbagai kombinasi penggunaan dua macam faktor produksi untuk menjaga agar tingkat produksi tetap. Kesediaan produsen untuk mengorbankan faktor produksi yang satu demi menambahkan penggunaan faktor produksi yang lain untuk menjaga tingkat produksi pada isu count yang sama disebut derajat teknik substitusi faktor produksi atau marginal rate of technical substitution bisa atau MRTS. Nah, MRTS itu adalah bilangan yang menunjukkan berapa unit faktor produksi L harus dikorbankan untuk menambah satu unit faktor produksi K pada tingkat produksi yang sama. Nah, jika L adalah tenaga kerja dan K adalah barang modal mesin, maka MRTSK adalah berapa unit tenaga kerja yang harus dikorbankan untuk menambah satu unit mesin demi menjaga reproduksi pada tingkat yang sama. Yang kedua, penurunan nilai MRTS atau diminishing of MRTS. Nah, sama halnya dengan konsumen. Produsen menganggap makin mahal faktor produksi yang semakin langka. Itulah sebabnya mengapa nilai MRTSK makin menurun. Dalam kasus-kasus tertentu, nilai MRTS akan konstan atau nol. MRTS konstan bila kedua faktor produksi bersifat substitusi sempurna atau perfect substitution, seperti pada diagram di bukunya itu ada MRTS adalah 0 bila kedua faktor produksi mempunyai hubungan proporsional tetap atau fixed proportion production function. Nah, yang ketiga ada hukum pertambahan hasil yang semakin menurun atau the law of diminishing return. Nah, jika penurunan hasil tenaga kerja L dapat dilihat dengan menarik garis ABC. Jika kita berproduksi secara faktor produksi mesin sebanyak beberapa unit, penambahan mesin sebanyak itu unit menambahkan output sebanyak 20 unit, tetapi menambahkan berikut dengan jumlah yang sama seperti yang dapat dilihat dengan menarik garis ABC. Hanya menambah output sebanyak 10 BC sama dengan AB, jadi sama-sama ya. Hanya
itu hanya menambah output sebanyak 10 unit. Penurunan hasil K dapat dilihat misalnya pada saat jumlah contohnya L sama dengan M per unit. Nah, awalnya untuk menambahkan 20 unit output cukup menambahkan dB unit K. Tetapi ketika akan menambah output 10 unit lagi, jumlah unit mesin yang ditambah jauh lebih besar. Yang keempat, daerah reproduksi yang ekonomis. Jadi pada saat membahas model produksi atau faktor produksi variabel, telah disimpulkan bahwa daerah produksi ekonomis perusahaan adalah daerah tahap. Nah, selanjutnya perubahan output karena perubahan skala penggunaan produksi return to scale. Nah, jadi perubahan output karena perubahan skala penggunaan faktor produksi return to scale adalah konsep yang ingin menjelaskan beberapa besar output berupa bila jumlah faktor produksi dilipat gandakan. Yang pertama ada skala hasil menarik increasing return to scale. Nah, jika penambahan faktor produksi sebanyak 1 unit menyebabkan output meningkat lebih dari 1 unit, fungsi produksi memiliki karakter skala hasil menaik atau increasing return to scale. Yang kedua ada skala hasil konstan context return. Jika pelipatan ganda faktor produksi menambah output sebanyak 2 kali lipat, fungsi produksi memiliki karakter skala hasil konstan atau constant return scale. Nah, yang ketiga skala hasil menurun declining return scale. Jadi jika menambah 1 unit faktor produksi menyebabkan output bertambah kurang dari 1 unit. Fungsi produksi memiliki karakter skala hasil menurun, decreasing return to scale, seperti ditunjukkan pada diagram di buku. Lanjut ke perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi memungkinkan peningkatan efisien penggunaan faktor produksi. Tingkat produksi yang sama dapat dicapai dengan penggunaan faktor produksi yang lebih sedikit. Nah, contohnya seorang ekonom bernama Hicks mengklasifikasikan kemajuan teknologi berdasarkan pengaruhnya terhadap kombinasi penggunaan faktor produksi. Bila kemajuan teknologi mengakibatkan porsi penggunaan barang modal menjadi lebih besar dibandingkan tenaga kerja, disebut teknologi padat modal atau capital using atau capital intensive. Sebaliknya, jika menyebabkan porsi menggunakan tenaga kerja menjadi lebih besar, disebut teknologi padat atau labor using atau labor intensive. Jika tidak mengubah porsi, rasio faktor produksi tetap disebut teknologi netral. Netral teknologi. Perubahan itu dapat dilihat dari angka hysteresis yang mencermin dari perubahan sudut kemiringan Ishikawa. Hal-hal itu digambarkan dalam diagram seperti yang dapat dilihat dengan menarik garis ABC. Hanya menambah output sebanyak 10 BC sama dengan AB, jadi sama-sama ya. Hanya menambah output sebanyak 10 unit. Penurunan hasil K dapat dilihat misalnya pada saat jumlah contohnya L sama dengan M per unit. Nah, awalnya untuk menambahkan 20 unit output cukup menambahkan dB unit K. Tetapi ketika akan menambah output 10 unit lagi, jumlah unit mesin yang ditambah jauh lebih besar. Yang keempat, daerah
produksi yang ekonomis. Jadi pada saat membahas model produksi atau faktor produksi variabel, telah disimpulkan bahwa daerah produksi ekonomis perusahaan adalah daerah tahap. Nah, selanjutnya perubahan output karena perubahan skala penggunaan produksi return to scale. Nah, jadi perubahan output karena perubahan skala penggunaan faktor produksi return to scale adalah konsep yang ingin menjelaskan beberapa besar output berupa bila jumlah faktor produksi dilipat gandakan. Yang pertama ada skala hasil menarik increasing return to scale. Nah, jika penambahan faktor produksi sebanyak 1 unit menyebabkan output meningkat lebih dari 1 unit, fungsi produksi memiliki karakter skala hasil menaik atau increasing return to scale. Yang kedua ada skala hasil konstan context return. Jika pelipatan ganda faktor produksi menambah output sebanyak 2 kali lipat, fungsi produksi memiliki karakter skala hasil konstan atau constant return scale. Nah, yang ketiga skala hasil menurun declining return to scale. Jadi jika menambah 1 unit faktor produksi menyebabkan output bertambah kurang dari 1 unit, fungsi produksi memiliki karakter skala hasil menurun decreasing return to scale, seperti ditunjukkan pada diagram di buku. Lanjut ke perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi memungkinkan peningkatan efisien penggunaan faktor produksi. Tingkat produksi yang sama dapat dicapai dengan penggunaan faktor produksi yang lebih sedikit. Nah, tentunya seorang ekonom bernama Hicks mengklasifikasikan kemajuan teknologi berdasarkan pengaruhnya terhadap kombinasi penggunaan faktor produksi. Bila kemajuan teknologi mengakibatkan porsi penggunaan barang modal menjadi lebih besar dibandingkan tenaga kerja, disebut teknologi padat modal atau capital using atau capital intensive. Sebaliknya, jika menyebabkan porsi menggunakan tenaga kerja menjadi lebih besar, disebut teknologi padat atau labor using atau labor intensive. Jika tidak mengubah porsi, rasio faktor produksi tetap disebut teknologi netral. Netral teknologi. Perubahan itu dapat dilihat dari angka hysteresis yang mencermin dari perubahan sudut kemiringan Ishikawa. Hal-hal itu digambarkan dalam diagram seperti yang dapat dilihat dengan menarik garis ABC. Hanya menambah output sebanyak 10 BC sama dengan AB, jadi sama-sama ya. Hanya menambah output sebanyak 10 unit. Penurunan hasil K dapat dilihat misalnya pada saat jumlah contohnya L sama dengan M per unit. Nah, awalnya untuk menambahkan 20 unit output cukup menambahkan dB unit K. Tetapi ketika akan menambah output 10 unit lagi, jumlah unit mesin yang ditambah jauh lebih besar. Yang keempat, daerah reproduksi yang ekonomis. Jadi pada saat membahas model produksi atau faktor produksi variabel, telah disimpulkan bahwa daerah produksi ekonomis perusahaan adalah daerah tahap. Nah,
Selanjutnya perubahan output karena perubahan skala penggunaan produksi return to scale. Jadi perubahan output karena perubahan skala penggunaan faktor produksi return to scale adalah konsep yang ingin menjelaskan beberapa besar output berupa bila jumlah faktor produksi dilipat gandakan. Yang pertama ada skala hasil menarik increasing return to scale. Nah, jika penambahan faktor produksi sebanyak 1 unit menyebabkan output meningkat lebih dari 1 unit, fungsi produksi memiliki karakter skala hasil menaik atau increasing return to scale. Yang kedua ada skala hasil konstan context return. Jika pelipatan ganda faktor produksi menambah output sebanyak 2 kali lipat, fungsi produksi memiliki karakter skala hasil konstan atau constant return scale. Nah, yang ketiga skala hasil menurun declining return to scale. Jadi jika menambah 1 unit faktor produksi menyebabkan output bertambah kurang dari 1 unit. Fungsi produksi memiliki karakter skala hasil menurun decreasing return to scale seperti ditunjukkan pada diagram di buku. Lanjut ke perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi memungkinkan peningkatan efisien penggunaan faktor produksi. Tingkat produksi yang sama dapat dicapai dengan penggunaan faktor produksi yang lebih sedikit. Contohnya seorang ekonom bernama Hicks mengklasifikasikan kemajuan teknologi berdasarkan pengaruhnya terhadap kombinasi penggunaan faktor produksi. Bila kemajuan teknologi mengakibatkan porsi penggunaan barang modal menjadi lebih besar dibandingkan tenaga kerja, disebut teknologi padat modal atau capital using atau capital intensive. Sebaliknya, jika menyebabkan porsi menggunakan tenaga kerja menjadi lebih besar, disebut teknologi padat atau labor using atau labor intensive. Jika tidak mengubah porsi, rasio faktor produksi tetap disebut teknologi netral. Netral teknologi. Perubahan itu dapat dilihat dari angka hysteresis yang mencermin dari perubahan sudut kemiringan Ishikawa. Hal-hal itu digambarkan dalam diagram seperti yang dapat dilihat dengan menarik garis ABC. Hanya menambah output sebanyak 10 BC sama dengan AB, jadi sama-sama ya. Hanya menambah output sebanyak 10 unit. Penurunan hasil K dapat dilihat misalnya pada saat jumlah contohnya L sama dengan M per unit. Nah, awalnya untuk menambahkan 20 unit output cukup menambahkan dB unit K. Tetapi ketika akan menambah output 10 unit lagi, jumlah unit mesin yang ditambah jauh lebih besar. Yang keempat, daerah reproduksi yang ekonomis. Jadi pada saat membahas model produksi atau faktor produksi variabel, telah disimpulkan bahwa daerah produksi ekonomis perusahaan adalah daerah tahap. Nah, selanjutnya perubahan output karena perubahan skala penggunaan produksi return to scale. Jadi perubahan output karena perubahan skala penggunaan faktor produksi return to scale adalah konsep yang ingin menjelaskan beberapa besar output berupa bila jumlah faktor produksi dilipat gandakan. Yang pertama ada skala hasil menarik
increasing return to scale. Nah, jika penambahan faktor produksi sebanyak 1 unit menyebabkan output meningkat lebih dari 1 unit, fungsi produksi memiliki karakter skala hasil menaik atau increasing return to scale. Yang kedua ada skala hasil konstan context return. Jika pelipatan ganda faktor produksi menambah output sebanyak 2 kali lipat, fungsi produksi memiliki karakter skala hasil konstan atau constant return scale. Nah, yang ketiga skala hasil menurun declining return scale. Jadi jika menambah 1 unit faktor produksi menyebabkan output bertambah kurang dari 1 unit. Fungsi produksi memiliki karakter skala hasil menurun, decreasing return to scale, seperti ditunjukkan pada diagram di buku. Lanjut ke perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi memungkinkan peningkatan efisien penggunaan faktor produksi. Tingkat produksi yang sama dapat dicapai dengan penggunaan faktor produksi yang lebih sedikit. Nah, contohnya seorang ekonom bernama Hicks mengklasifikasikan kemajuan teknologi berdasarkan pengaruhnya terhadap kombinasi penggunaan faktor produksi. Bila kemajuan teknologi mengakibatkan porsi penggunaan barang modal menjadi lebih besar dibandingkan tenaga kerja, disebut teknologi padat modal atau capital using atau capital intensive. Sebaliknya, jika menyebabkan porsi menggunakan tenaga kerja menjadi lebih besar, disebut teknologi padat atau labor using atau labor intensive. Jika tidak mengubah porsi, rasio faktor produksi tetap disebut teknologi netral. Netral teknologi, perubahan itu dapat dilihat dari angka hysteresis yang mencermin dari perubahan sudut kemiringan Ishikawa. Hal-hal itu digambarkan dalam diagram seperti yang dapat dilihat dengan menarik garis ABC. Hanya menambah output sebanyak 10 BC sama dengan AB, jadi sama-sama ya. Hanya menambah output sebanyak 10 unit. Penurunan hasil K dapat dilihat misalnya pada saat jumlah contohnya L sama dengan M per unit. Nah, awalnya untuk menambahkan 20 unit output cukup menambahkan dB unit K. Tetapi ketika akan menambah output 10 unit lagi, jumlah unit mesin yang ditambah jauh lebih besar. Yang keempat, daerah reproduksi yang ekonomis. Jadi pada saat membahas model produksi atau faktor produksi variabel, telah disimpulkan bahwa daerah produksi ekonomis perusahaan adalah daerah tahap. Nah, selanjutnya perubahan output karena perubahan skala penggunaan produksi return to scale. Jadi perubahan output karena perubahan skala penggunaan faktor produksi return to scale adalah konsep yang ingin menjelaskan beberapa besar output berupa bila jumlah faktor produksi dilipat gandakan. Yang pertama ada skala hasil menarik increasing return to scale. Nah, jika penambahan faktor produksi sebanyak 1 unit menyebabkan output meningkat lebih dari 1 unit, fungsi produksi memiliki karakter skala hasil menaik atau increasing return to scale. Yang kedua ada
skala hasil konstan context return. Jika pelipatan ganda faktor produksi menambah output sebanyak 2 kali lipat, fungsi produksi memiliki karakter skala hasil konstan atau constant return scale. Nah, yang ketiga, skala hasil menurun, declining return scale. Jadi jika menambah 1 unit faktor produksi menyebabkan output bertambah kurang dari 1 unit. Fungsi produksi memiliki karakter skala hasil menurun, decreasing return scale, seperti ditunjukkan pada diagram di buku. Lanjut ke perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi memungkinkan peningkatan efisien penggunaan faktor produksi. Tingkat produksi yang sama dapat dicapai dengan penggunaan faktor produksi yang lebih sedikit. Nah, contohnya seorang ekonom bernama Hicks mengklasifikasikan kemajuan teknologi berdasarkan pengaruhnya terhadap kombinasi penggunaan faktor produksi. Bila kemajuan teknologi mengakibatkan porsi penggunaan barang modal menjadi lebih besar dibandingkan tenaga kerja, disebut teknologi padat modal atau capital using atau capital intensive. Sebaliknya, jika menyebabkan porsi menggunakan tenaga kerja menjadi lebih besar, disebut teknologi padat atau labor using atau labor intensive. Jika tidak mengubah porsi, rasio faktor produksi tetap disebut teknologi netral. Netral teknologi, perubahan itu dapat dilihat dari angka hysteresis yang mencermin dari perubahan sudut kemiringan Ishikawa. Hal-hal itu digambarkan dalam diagram seperti yang dapat dilihat dengan menarik garis ABC. Hanya menambah output sebanyak 10 BC sama dengan AB, jadi sama-sama ya. Hanya menambah output sebanyak 10 unit. Penurunan hasil K dapat dilihat misalnya pada saat jumlah contohnya L sama dengan M per unit. Nah, awalnya untuk menambahkan 20 unit output cukup menambahkan dB unit K. Tetapi ketika akan menambah output 10 unit lagi, jumlah unit mesin yang ditambah jauh lebih besar. Yang keempat, daerah reproduksi yang ekonomis. Jadi pada saat membahas model produksi atau faktor produksi variabel, telah disimpulkan bahwa daerah produksi ekonomis perusahaan adalah daerah tahap. Nah, selanjutnya perubahan output karena perubahan skala penggunaan produksi return to scale. Jadi perubahan output karena perubahan skala penggunaan faktor produksi return to scale adalah konsep yang ingin menjelaskan beberapa besar output berupa bila jumlah faktor produksi dilipat gandakan. Yang pertama ada skala hasil menarik increasing return to scale. Nah, jika penambahan faktor produksi sebanyak 1 unit menyebabkan output meningkat lebih dari 1 unit, fungsi produksi memiliki karakter skala hasil menaik atau increasing return to scale. Yang kedua ada skala hasil konstan context return. Jika pelipatan ganda faktor produksi menambah output sebanyak 2 kali lipat, fungsi produksi memiliki karakter skala hasil konstan atau constant return scale. Nah, yang ketiga skala hasil menurun, declining return scale.
Jadi jika menambah satu unit faktor produksi menyebabkan output bertambah kurang dari satu unit. Fungsi produksi memiliki karakter skala hasil menurun, decreasing return to scale, seperti ditunjukkan pada diagram di buku. Lanjut ke perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi memungkinkan peningkatan efisien penggunaan faktor produksi. Tingkat produksi yang sama dapat dicapai dengan penggunaan faktor produksi yang lebih sedikit. Contohnya seorang ekonom bernama Hicks mengklasifikasikan kemajuan teknologi berdasarkan pengaruhnya terhadap kombinasi penggunaan faktor produksi. Bila kemajuan teknologi mengakibatkan porsi penggunaan barang modal menjadi lebih besar dibandingkan tenaga kerja, disebut teknologi padat modal atau capital using atau capital intensive. Sebaliknya, jika menyebabkan porsi menggunakan tenaga kerja menjadi lebih besar, disebut teknologi padat atau labor using atau labor intensive. Jika tidak mengubah porsi, rasio faktor produksi tetap disebut teknologi netral. Netral teknologi, perubahan itu dapat dilihat dari angka histeresis yang mencermin dari perubahan sudut kemiringan Ishikawa. Hal-hal itu digambarkan dalam diagram seperti yang dapat dilihat dengan menarik garis ABC. Hanya menambah output sebanyak 10 BC sama dengan AB, jadi sama-sama ya. Hanya menambah output sebanyak 10 unit. Penurunan hasil K dapat dilihat misalnya pada saat jumlah contohnya L sama dengan M per unit. Awalnya untuk menambahkan 20 unit output cukup menambahkan dB unit K. Tetapi ketika akan menambah output 10 unit lagi, jumlah unit mesin yang ditambah jauh lebih besar. Yang keempat, daerah reproduksi yang ekonomis. Jadi pada saat membahas model produksi atau faktor produksi variabel, telah disimpulkan bahwa daerah produksi ekonomis perusahaan adalah daerah tahap. Selanjutnya perubahan output karena perubahan skala penggunaan produksi, return to scale. Jadi perubahan output karena perubahan skala penggunaan faktor produksi, return to scale, adalah konsep yang ingin menjelaskan beberapa besar output berupa bila jumlah faktor produksi dilipat gandakan. Yang pertama ada skala hasil menarik, increasing return to scale. Jika penambahan faktor produksi sebanyak 1 unit menyebabkan output meningkat lebih dari 1 unit, fungsi produksi memiliki karakter skala hasil menaik atau increasing return to scale. Yang kedua ada skala hasil konstan, context return. Jika pelipatan ganda faktor produksi menambah output sebanyak 2 kali lipat, fungsi produksi memiliki karakter skala hasil konstan atau constant return scale. Yang ketiga skala hasil menurun, decreasing return to scale. Jadi jika menambah satu unit faktor produksi menyebabkan output bertambah kurang dari satu unit. Fungsi produksi memiliki karakter skala hasil menurun, decreasing return to scale, seperti ditunjukkan pada diagram di buku. Lanjut ke perkembangan teknologi.
Kemajuan teknologi memungkinkan peningkatan efisien penggunaan faktor produksi. Tingkat produksi yang sama dapat dicapai dengan penggunaan faktor produksi yang lebih sedikit. Tentunya seorang ekonom bernama Hicks mengklasifikasikan kemajuan teknologi berdasarkan pengaruhnya terhadap kombinasi penggunaan faktor produksi. Bila kemajuan teknologi mengakibatkan porsi penggunaan barang modal menjadi lebih besar dibandingkan tenaga kerja, disebut teknologi padat modal atau capital using atau capital intensive. Sebaliknya, jika menyebabkan porsi menggunakan tenaga kerja menjadi lebih besar, disebut teknologi padat atau labor using atau labor intensive. Jika tidak mengubah porsi, rasio faktor produksi tetap disebut teknologi netral. Netral teknologi, perubahan itu dapat dilihat dari angka histeresis yang mencermin dari perubahan sudut kemiringan Ishikawa. Hal-hal itu digambarkan dalam diagram teknologi harus melewati 3 tahap sebelum dapat mempengaruhi efisien. Tahap pertama adalah penemuan atau invention. Riset ilmu pengetahuan bertujuan menemukan teknologi baru untuk proses produksi, tetapi hasil penemuan tidak ada artinya bila para produsen pengusaha tidak berani mengaplikasikan dengan melakukan inovasi. Umumnya hanya sedikit perusahaan yang berani melakukan inovasi awal, tetapi keberhasilan inovasi akan mengundang makin banyak pengusaha yang mau melakukannya. Terjadilah penyebaran inovasi spread of innovation yang menyebabkan tingkat penerimaan terhadap inovasi adopting innovation mendekati angka 100%. Selanjutnya kurva anggaran produksi atau ISO cost. Kurva anggaran produksi adalah kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi penggunaan dua macam faktor produksi yang memerlukan biaya yang sama. Jika harga faktor produksi tenaga kerja adalah upah dan harga faktor produksi barang modal adalah sewa, maka kurva ISO cost adalah 1 sama dengan RK plus WL. Selanjutnya keseimbangan produsen. Keseimbangan produsen terjadi ketika kurva 1 bersinggungan dengan kurva G. Di titik persinggungan itu, kombinasi penggunaan kedua faktor produksi akan memberikan hasil output yang maksimum. Ini keseimbangan dapat berubah karena perubahan kemampuan anggaran maupun harga faktor produksi. Analis perubahan keseimbangan produsen analogis dengan analis perilaku konsumen. Perubahan jumlah faktor produksi yang digunakan merupakan interaksi kekuatan efek, substitusi, dan efek skala. Produksi atau output effect. Karena itu, produsen juga mengenal faktor produksi inferior, yaitu faktor produksi yang menggunakan justru menurun bila kemampuan anggaran perusahaan meningkat. Kemampuan memproduksi meningkat. Jadi seperti misalnya tenaga kerja adalah faktor produksi inferior. Jika tingkat produksi ditingkatkan, jumlah penggunaannya ternyata berkurang. Perusahaan lebih menyukai menambah barang atau mesin. Dalam mencapai keseimbangan produsen selalu berdasarkan prinsip efisien, yaitu maksimalisasi output
atau output maximization, atau minimalisasi biaya cost minimalization. Prinsip maksimalisasi output menyatakan bahwa dengan anggaran yang sudah ditentukan dicapai output maksimum. Jadi keputusan maksimal itu minimalisasi faktor produksi saat tergantung pada tujuan atau misi yang diemban perusahaan atau lembaga. Perusahaan umumnya memiliki tujuan maksimalisasi laba, sehingga biasanya prinsip efisien perusahaan maksimal output. Tetapi lembaga-lembaga yang tidak berorientasi laba maksimum, nirlaba atau non-profit, seperti lembaga-lembaga swadaya masyarakat, menggunakan prinsip minimalisasi biaya pada kondisi-kondisi tertentu. Jadi kondisi-kondisi tertentu itu perusahaannya dapat memiliki negara seperti BUMN yang bergerak di bidang penyediaan jasa publik yang menggunakan prinsip minimalisasi biaya. Nah, selanjutnya pola jalur ekspansi atau expansion path. Nah, tujuan perusahaan ini adalah maksimalisasi laba. Untuk mencapai tujuan itu, dalam jangka pendek maupun jangka panjang, perusahaan harus tetap mempertahankan efisiennya. Jadi biasanya perusahaan menetapkan target yang akan dicapai setiap tahunnya yang harus dicapai dengan biaya minimum. Dalam jangka panjang, perusahaan memiliki tingkat fleksibilisasi lebih tinggi dalam mengomunikasikan faktor produksi. Nah, di titik keseimbangannya tercapai pada tingkat MRTS yang konstan dan membentuk garis isoklin, menunjukkan bahwa titik keseimbangan produsen adalah di titik A, D, K, L, dan seterusnya. Jika titik keseimbangan tersebut dihubungkan akan terbentuk garis isoklin atau OS. Garis isoklin OS tidak membentuk garis lurus karena seperti telah dinyatakan dalam jangka panjang, perusahaan memiliki kemampuan mengubah kombinasi faktor produksi agar alokasi anggaran lebih efisien. Untuk fungsinya produksi skala hasil konstan atau constant return to scale atau CRS return to scale. Isoklin berbentuk garis lurus OR. Hal ini karena dalam bentuk produksi CRS, rasio faktor produksi tidak berubah atau konstan. Nah, bila ekspansi produksi berdasarkan asumsi bahwa harga faktor produksi tidak berubah, isoklin merupakan garis jalur ekspansi atau expansion path. Nah, garis ini menunjukkan bagaimana proporsi penggunaan faktor produksi berubah karena perubahan penambahan tingkat produksi. Bila harga faktor produksi dianggap tetap, menunjukkan jalur ekspansi pada umumnya, sedangkan diagram ini untuk kasus skala hasil konstan CRC. Jadi kesimpulannya itu, produksi merupakan kegiatan ekonomi yang mengubah input menjadi output atau memberi nilai pada suatu barang atau jasa. Dalam proses produksi terdapat faktor produksi sebagai inputnya, yaitu modal kapital, tenaga kerja, keahlian, dan tanah atau sumber daya alam. Antara output dan input dapat dihubungkan dalam suatu persamaan fungsi yang disebut dengan fungsi produksi. Teori produksi dibagi menjadi dua, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Dalam produksi jangka pendek terdapat fixed input dan variasi input. Nah, fixed input yang dimaksud adalah modal, sedangkan variable input adalah tenaga kerja.
untuk meningkatkan hasil produksi dalam jangka pendek. Perilaku usaha tidak bisa menambah modal, namun mereka bisa menambah jumlah tenaga kerjanya. Jadi tenaga kerjanya yang ditambah pun tidak boleh terlalu banyak agar tetap produktif. Sedangkan dalam produksi jangka panjang, modal dan tenaga kerja merupakan input variabel dan tidak ada input tentangnya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.